Suaraku masuk ya? Masuk. Yang lain. Di aku masuk. Oke ya, kita mulai teman-teman. Jadi hari ini kita out of the book dulu, non program ya, non produk, kita ke investasi. Jadi nanti di sini saya coba jabarkan yang simpel-simpel aja, strategi investasi itu bagaimana, terus strategi apa yang saya anut, dan nanti mungkin di akhir sesi kita adain ya kecil-kecilan terus lah. Jadi nanti akan dipilih sama Bu RD, nanti dia bakal cerita, nanti aja ya. Oke, jadi ini tema kita hari ini adalah value investing. Mengapa kok saya coba yang untuk value investing? Nanti penjelasannya berikut ini ya. Oke, jadi investasi strategi itu ada 3 sebenarnya teman-teman. Yang pertama ada growth investing, kemudian ada value investing, dan ada DCA atau dollar cost averaging. Jadi mungkin nanti ini disimak baik-baik, mungkin bagi teman-teman kalau masih ada kerjaan nggak apa-apa, sambil disimak boleh. Soalnya nanti di akhir sesi pertanyaannya mungkin saya sekilas tentang ini aja nanti. Oke, nanti saya jabarkan tentang growth investing, value investing, dan DCA itu kayak gimana sih masuknya. Tapi pertama-tama saya disclaimer dulu ya, ini sharing, status kita itu semua belajar ya, jadi saya juga belajar, kalian juga belajar, dan ada investasi reksadana dan stok. Ya, ini disclaimer-nya, jadi tidak ada guru, tidak ada murid, sama-sama belajar. Oke, kita mulai. Yang growth investing untuk pertama, itu maksudnya kayak gimana sih growth investing itu? Dari namanya aja kan kata-katanya growth, berarti kita mencari perusahaan yang sedang tumbuh, yang sedang berkembang. Kalau kita bisa dilihat, berkembangnya dari apa? Yang pertama ada penilaian dari proyeksi pertumbuhan. Lalu perusahaan baru itu seperti perusahaan yang baru pertama kali dia listing atau baru pertama kali diperdagangkan, itu sasarannya. Lalu ada penunjang, yaitu rasio price earning growth adalah kunci dalam memilih saham ini. Jadi standarnya adalah apabila perusahaan tersebut PEG-nya itu lebih dari 12% per tahun, berarti dikatakan growth. Sebagai contoh, kemarin ada bank-bank digital itu contohnya, itu banyak yang growth. Karena memang PEG-nya dalam tahunan dia lebih dari 10% per tahun. Kemudian growth investing itu tidak memperhatikan harga saham saat ini ya. Pokoknya misalkan dia patokannya ya proyeksi pertumbuhannya aja. Jadi misalkan harga saham saat ini sudah berkisar mahal, dia tetap investasi ke saham tersebut, tidak pindah ke yang lain. Dan yang paling penting ini beranggapan bahwa perusahaan ini the next big thing. Contoh mungkin yang kemarin-kemarin lagi gembar-gembarnya itu IPO-nya Bukalapak. Jadi Bukalapak memang secara laporan itu rugi. Tapi mungkin kalian tahu nggak mengapa Bukalapak rugi dalam reportingnya, tapi banyak diburu orang. Kalau dari segi saya, Bukalapak rugi itu karena memang dia profitnya itu bukan profit kayak dagang ya. Profit dagang kan ada barang dijual untung, itu bukan. Kalau Bukalapak itu banyak yang daftar, semakin banyak yang daftar, dia semakin kelihatan gede untuk kapitalisasinya. Jadi secara profit memang dia rugi karena dia juga butuh untuk database, untuk tempatnya, lalu untuk sumber dayanya. Tapi banyak yang daftar, otomatis menjadikan dia itu e-commerce unggulan. Oh, di sini banyak ya, kayak kemarin Shopee itu ya, ada Tokopedia, ada Lazada, itu ketika banyak yang daftar pasti senang. Maka secara reportingnya memang dia kebanyakan rugi. Oke, itu konsep growth investing. Jadi kuncinya adalah dia tidak memperhatikan harga saat ini. Misalkan harga saat ini udah 100.000 atau 500.000 per lot bahkan, tapi next dia bakal menjadi the next big thing, itu nggak pengaruh. Yang penting dia memperkirakan yaitu rasio PEG-nya itu. PEG nanti bisa dilihat di mana? PEG nanti bisa dilihat di aplikasi sekuritas ya. Aplikasi seperti RTI itu ada PEG-nya. Tapi saya nggak jelaskan sedetail itu, tidak. Saya hanya menunjukkan metode investasi itu kayak gimana aja. Oke.
Terus analisa yang sering diperhatikan untuk ini itu apa aja? Yang pertama itu pasti potensi pertumbuhan atau salesnya, kemudian marginnya tinggi, lalu ada return of equity-nya tinggi, ini aset. Dan yang pasti itu performa kenaikannya harganya sangat tinggi. Kalau kita lihat kemarin ada contoh yang paling simpel itu ada kayak bank digital gitu ya, ada bank MNC, kemudian ada bank yang lain itu memang secara profit dia pertumbuhannya tinggi banget. Tapi kalau secara kita tarik laporan ke belakang, ya kita bisa dibilang masih memang rugi sih, karena seorang growth investing itu tidak melihat laporan yang jauh-jauh ke belakang, cukup dilihat dari beberapa analisa saja. Kayak gitu. Terus di growth investing juga itu, dia bakal bisa memberikan harga tahun depan ini berapa. Itu salah satu prinsip growth investing. Dan mungkin saya yakin di teman-teman saat ini yang sudah mendengarkan ini kebanyakan growth investing juga, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada investasi strategi yang lain. Ini untuk growth investing. Oke, ini contoh koleksi saham saya ya. Ini koleksi contoh saham saya yang versi growth investing. Jadi ini adalah saya memperkirakan bahwa harga saham ini akan naik drastis. Di awalnya mungkin cuma sekian, mungkin 10%, tapi harapan saya di tahun berikutnya atau di bulan September ini dia naiknya hampir 500%. Jadi koleksi saham saya itu ada di UVJR ini. Kita bisa lihat saja, ini bukan menunjukkan keuntungan, bukan, tapi untuk gimana sih contohnya growth investing itu. Dilihat di sini persentasenya bisa hampir 450% ya teman-teman. Kita bisa bayangkan kalau kita investasi 100.000 misal, otomatis kita dapat return sekitar 500.000. Ini salah satu growth investing, berarti kita memperkirakan harga saham di masa depan dengan proyeksi pertumbuhannya. Ini contoh koleksi saham saya yang growth investing. Oke, yang kedua ada value investing. Oke, value investing ini banyak diterapkan oleh investor pemula seperti saya juga, tapi juga diterapkan oleh seperti Pak Lo Keng Hong sama Pak Warren Buffett itu menerapkan metode value investing. Dari namanya saja itu value, berarti patokannya adalah ketika harga wajar ini sudah menyentuh di bawah harga intrinsik, nilai buku ya, simpelnya, maka dia bisa dibilang value investing. Contohnya simpelnya kayak gini, harga iPhone keluaran pabrik misalkan $500, kira-kira ada yang jual di harga $700 sama $600. Kalian pasti pilih yang $600. Mengapa? Ya karena harga tersebut mendekati harga wajarnya. Harga wajarnya itu berapa? Harga wajarnya adalah $500. Apalagi ada yang jual $450, wah itu berarti jual di bawah PP. Itu juga tidak mungkin. Tapi minimal value investing itu membeli di harga rendah, di harga yang pada saat posisinya lagi rendah ya, harga sahamnya lagi rendah. Contohnya seperti itu untuk value investing. Terus metodenya gimana? Metodenya yang pasti kita ada seperti skema, lalu ini ada bid ya, ada bid berarti istilahnya itu menawar. Itu ada sekumpulan orang yang bid itu berarti menawar. Kemudian di sebelah kiri ini menawarnya terlalu berlebihan, akhirnya dimarahin sama pelanggannya. Nah, kita sebagai value investing bisa, jadi nanti di belakang saya tunjukkan ya, maksudnya gimana sih? Ini skemanya aja. Jadi kita sebagai value investing itu harus melihat apakah harga ini sedang di bawah harga wajar atau harga tidak wajar. Oke, kayak masker kemarin, contoh masker kemarin kan harganya pada saat lagi boom, lagi awal-awal kemarin itu harga nggak wajar banget, dia sampai tembus 300, sampai tembus 400 itu nggak wajar. Orang-orang yang pintar memanfaatkan momen, dia pasti tahu ketika ada momen yang datang, dia akan membeli persediaan yang banyak. Supply-nya banyak, demand-nya juga banyak, otomatis harganya bisa terangkat naik. Lebih baik lagi kalau persediaannya sedikit tapi demand-nya banyak. Oh itu cuan banget itu. Daripada supply-nya terlalu banyak tapi demand-nya sedikit, nggak laku banget. Contohnya masker kemarin itu kan harganya sampai 300, itu memang dari segi kesehatan banyak harus yang membeli ya. Tapi dari segi harga memang nggak masuk akal ya. Sama kayak value investing ini. Value investing apabila kita beli di harga mahal ya kita bisa nyangkut di pucuk. Nah, itu tidak disarankan. Tapi gimana sih analisanya value investing itu? Oke.
Jadi misalkan saya gambarkan contohnya ya. Jadi misalkan sebagai contoh kita gini aja, main logika saja ya. Jadi misalkan ini nilai wajarnya selalu naik ya karena perusahaan tersebut memang harus proyeksinya tumbuh kan, seperti bit software kita ini harus tiap tahun tumbuh. Tapi kita juga harus ngerti kapan sih nilai intrinsiknya ini, kapan sih kita harus belinya kayak gini tuh kapan. Ini anggap aja misalkan di mau saya ini anggapannya seperti kayak gini. Jadi apabila ini naik ke sini ya, naik membentuk puncak gunung gini, ini berarti harga sedang mahal. Jadi membentuk puncak gunung ini itu harga sedang mahal, itu jangan dibeli dulu. Lalu ketika dia harganya di bawah nilai wajar seperti ini, jadi membentuk lembah, itu berarti kita siap membeli. Oke. Contohnya simpelnya kayak gini sih, misalkan kalian habis gajian hari ini, kalian nabung di sebuah emiten yang saham perusahaan atau saham yang termasuk saham blue chip ya. Kalian jangan langsung beli saham tersebut, kalian tampung dulu ke RDN, lalu nanti ketika harganya di bawah nilai wajar, kalian bisa transfer dari RDN untuk membeli saham tersebut. Simpelnya seperti itu. Saya biasanya menggunakan peringatan atau alert atau alarm dari aplikasinya sendiri. Jadi nanti ketika harga tersebut menyentuh, ketika alarm tersebut berbunyi, berarti saya siap untuk membeli. Nah, itu dipetakan dahulu ya. Jadi logikanya kalau di atas lembah garis ini ya, garis yang horizontal ke kanan ini, itu berarti saya nggak buy dulu. Saya nggak membeli dulu sampai harganya atau itunya di bawah lembah, itu berarti saya siap untuk membeli. Ini berhubung tidak ada annotate dalam zoom-nya atau ilustrasi dalam zoom-nya garis-garis ini ya, saya nggak bisa mencontohkan dengan garis. Ini tadi saya buat sih untuk agar bisa menggaris seperti gunung lembah gitu ya. Tapi oke lah. Pakai light shot aja Wan, mungkin coret-coret pakai light shot. Light shotnya dinyalain terus dicoret-coret nanti di escape. Okay. Kalau light shot ini kelihatan nggak? Saya light shot gini. Ini saya light shot ini. Share, oh kelihatan. Asal share screen bisa. Ini kelihatan nih. Kamu coret-coret aja nanti terus di escape. Kelihatan. Pakai pensil. Tapi ini saya light shot ini kelihatan. Kelihatan. Coret-coretan coba. Coret-coretan. Kelihatan. Coretan Bang, pakai pensil ya coretan. Kelihatan. Ini saya udah coretin Pak, udah ada gambarnya ini. Oh, kok nggak kelihatan tapi coretannya ya? Cuman kelihatan kayak menu yang bawah sama kanan yang biasanya save gambar cloud. Kamu share screen apa share browser? Saya share screen. Share screen. Iya nggak bisa nih kayaknya Pak. Oh, nggak bisa. Ya, sorry. Ini zoom harusnya annotation-nya dikakno iki dipateni iki. Ya wis lah. Oke, bisa juga. Tapi aku buka ini Untungnya kita sudah belajar akuntansi, guys. Jadi paling enggak istilah-istilah paham ini biar teman-teman tahu maksudnya paham ini, saya coba dulu, tak taruh di Google Slide dulu. Tak taruh di paling bawah sendiri. Kelihatan enggak ya?
Oke, mungkin gini aja, simpelnya. Jadi apabila ini nilai intrinsik atau wajar ya, saya ulang lagi, ini ada nilai intrinsik atau wajar. Mengapa garisnya naik? Karena setiap perusahaan itu pasti proyeksinya tumbuh. Nggak ada perusahaan yang ingin diagonalnya itu dari kiri atas ke kanan bawah, itu nggak ada. Harusnya dari kiri bawah ke kanan atas itu pasti. Terus kita belinya itu pas kapan? Kita belinya itu pas harga sahamnya di bawah harga wajar ya. Jadi misalkan saham BRI gitu ya, saham BRI harga wajarnya saat ini misalkan di angka 3.900. Berarti kita kalau beli di harga 4.000, itu berarti di atas gunung ini kan. Itu berarti kita salah. Kita momennya salah untuk membelinya. Ya benar, kita memang investasi ke saham blue chip, tapi kalau kita ingin memanfaatkan value investing, kita harus tunggu dia sampai harga di bawahnya. Caranya gimana? Caranya kita taruh di RDN kita dulu. Kalau sudah di RDN, nanti tunggu momen yang pas saja. Bagus banget apabila kita melengkapi aplikasi kita dengan alarm ya. Kalau harga saham tersebut menyentuh harga yang kita inginkan, nanti alarm bunyi, kita bisa langsung buy di situ. Ini kalau saya sendiri ya, saya menggunakan value investing kayak gini. Oke, jadi sedikitnya seperti itu ya, terkait gimana sih skema value investing itu. Oke, kita kembali ke yang slide yang tadi. Oke ya, jadi yang pasti di kata value investing itu kita itu nawar. Ya nawar, cari saham diskonan tapi nggak murahan. Lalu yang kedua itu membeli saham yang memiliki fundamental yang baik dan posisi harga sahamnya sedang murah. Terus value investing itu tidak berfokus pada gimana pertumbuhan perusahaan, dan yang paling penting itu saham yang sudah jelas ekosistem dan laporan keuangan yang baik. Jadi saya sarankan kalau kita mau nabung 1 lot per bulan, kita pilih yang indeks yang LQ45 atau mungkin di saham bank yang gede ya, yang blue chip ya, bukan yang digital ya. Yang bank kayak Mandiri, BRI, BNI, kemudian ada BCA, kayak gitu, yang kalau pengen yang sektor bank. Kalau untuk sektor yang makanan gimana? Sektor makanan juga banyak, ada Mayora, kemudian ada Unilever, saya nggak rekomen dulu karena memang track record-nya kalau kita lihat di lembar profit per sahamnya atau EPS-nya itu memang menurun. Saya nggak sarankan ke situ dulu karena dia kemungkinan bakal nyentuh ke angka 3.000. Oke, selain sektor consumer tadi, mungkin banyak sektor yang lain yang teman-teman mungkin sudah pernah membelinya ya. Tapi yang di sini yang saya garis bawahi adalah membeli saham yang memiliki fundamental yang baik dan posisi harga sahamnya sedang murah, under value. Mungkin banyak dari kita gimana sih cara melihat saham sedang murah itu kayak gimana? Simpelnya aja, kalian buka aplikasi RTA Bisnis, kalian saya nggak screenshot ya, karena saya nggak edukasi terkait fundamental. Nanti mungkin di next. Ini cuma bagaimana strategi investasi yang benar gitu aja. Jadi kalian bisa buka di aplikasi RTA Bisnis, kalian cari gitu aja di Play Store atau App Store. Nama aplikasinya RTA Bisnis, lalu kalian sorot ke bagian PBV atau PBV. Kalau di situ kalian bisa melihat dia 2 kali ke atas atau nilainya 2, berarti dia sedang mahal. Kayak gitu. Oke, ini ada contohnya ya. Jadi rasio laporan keuangan itu pernya 10 kali, PBV-nya 1 kali, EPS-nya 5%, dividend yield-nya 2%. Ini semua laporan ini ada di aplikasi RTA Bisnis. Kalian kalau pasti sedang investasi saham, kalian harus install aplikasi ini karena kita bisa melihat gimana perkembangan perusahaan ini ke depannya dengan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini free dan tidak ada daftar-daftar ya, kalian bisa lihat aja di situ. Oke, bagi yang nggak ingin ribet, ini contohnya ya. Jadi bagi yang nggak ingin ribet, yang penting bagi kalian adalah pastikan saham tersebut ekosistem dan laporan keuangan bagus, itu sudah dari cukup. Kemudian laporan keuangan 5 tahun selalu tumbuh. Oke ya, laporan keuangan 5 tahun selalu tumbuh, itu juga cukup bagus bagi yang nggak ingin ribet. Saya nggak pengen ribet lihat PBV, lihat TPS, jadi cukup lihat laporan keuangan 5 tahun itu gimana, kemudian ekosistem dan perusahaan tersebut gimana.
Dan yang pasti emiten tersebut masuk ke indeks LQ45. Ya, indeks LQ45 nanti saya boleh searching di Google. Indeks LQ45 itu isinya sahamnya apa aja. Yang pasti diisi oleh oleh 45 perusahaan yang tiap kuartal diseleksi sama BI ya. Jadi ini contoh koleksi saham saya yang value investing. Jadi kebetulan pada saat itu kan lagi pandemi, karena saya menemukan satu saham yang cocok. Dia posisinya harganya lagi murah banget. Padahal sekarang harganya sudah di angka 2.500-an, tapi dulu saya menemukan harga tersebut di harga yang murah. Jadi kita pasti tahu semua saham itu Antam. AVG saya di situ ada 1080, harga pada saat saya ambil bikin PPT ini di angka 2.300. Kita bisa lihat profitnya sekitar 100%. Simpelnya aja, kalau kita punya uang sekitar 1 juta di saham ini dengan AVG sekian, profitnya sekian, ya kita bisa return hampir sekitar 2 hingga 3-an ke atas. Ini strategi saya untuk value investing, jadi saya menemukan saham yang memang lagi under value. Dan kalau kalian buka aplikasi DRT, kalian bisa lihat histori terakhir kira-kira rata-rata itu berapa sih harga saham Antam ini. Oke, ini saya belinya pas kalau nggak salah itu bulan November ya. November saya coba untuk hold beberapa bulan lagi, karena kalau saham seperti ini cycle ke siklikal ya, itu nggak bisa untuk jangka panjang. Yang untuk jangka panjang ya sebut aja teknologi sama banking itu boleh untuk jangka panjang, tapi kalau untuk konstruksi, untuk cyclical, untuk sektor pertambangan migas itu jangan jangka panjang, karena memang dia ada sifat yang selalu berubah-ubah tiap kuartal. Oke, kemudian ini kelebihannya. Kelebihan value investing itu yang pasti capital gain ya. Lalu ada relatif aman. Relatif aman itu karena kita udah tahu fundamental laporan perusahaan tersebut pasti bagus. Contohnya seperti BCA sama BRI aja, itu banking yang benar-benar pemimpin kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Terus juga ada Indofood, itu juga bagus karena kita sering pakai produknya juga, itu relatif aman. Proven ini berarti banyak yang sudah menggunakan strategi ini. Contohnya ada Pak Lo Keng Hong, kemudian ada Pak Warren Buffett, ada Philip Share, itu pemakai metode value investing. Dan yang pasti dividen ya. Dividen, terutama dividen nanti mungkin kalau waktu kita nutut, nanti di akhir atau nanti ada bagian presentasi sendiri atau PPT sendiri tentang dividen. Oke, kekurangannya yang pasti membutuhkan pengetahuan analisa. Terus yang kedua, saham bagus, murah, sama dengan itu cepat naik banget. Kalau misalkan BCA sekarang harganya 31.000 ya, 31.000 berarti satu lot kita membutuhkan uang sekitar 3.100.000. Bayangkan aja BCA di harga 25.000. Pasti banyak yang membeli. Tapi juga dia pasti cepat naik lagi, balik lagi. Dia mungkin mampir untuk membeli turun dulu untuk nurunin siapa gitu, baru dia akan terbang lagi. Terus yang ketiga itu jangka lama, pasti perlu sabar. Memang saham-saham blue chip ini memberi kita rasa aman, tapi kurang profit ya, maksudnya kayak gitu. Oke, ini untuk value investing. Kemudian ini contoh orang-orang yang menganut value investing dan growth investing. Di sini ada Pak Warren Buffett, ada David Bob, ada Benjamin Graham. Kemudian untuk sektor growth investing ada Phil Fisher, Thomas Rowe, dan William O'Neill. Ini tokoh-tokoh dunia yang sudah sukses di bidang saham. Oke, ini juga sekilas saja. Jadi simpelnya growth investing itu fast growing, sales, dan profitnya banget. Break future, the next big thing pasti. Lalu untuk value investing itu under value stock, contoh kayak Antam tadi belinya. Terus ada dividennya juga. Terus ada borrowing company or once is temporary crisis. Jadi ketika ada pandemi kemarin, dia memang harganya jatuh. Tapi dia balik lagi ke harga semula. Itu kayak gitu. Oke. Terus berikutnya yaitu metode ketiga, ini dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini ibarat kita membeli satu lot tiap bulan ya. Terus bedanya apa sama value investing? Nah, bedanya cukup simpel. Kalau value investing tadi itu kita berdasarkan value-nya. Kita membeli berdasarkan value. Kalau harganya dia murah ya kita beli. Kalau nggak murah ya kita hold dulu, kita simpan di RDN dulu. Kalau dollar cost averaging, ini walaupun harga mahal, murah kita tetap beli. Oke.
penjelasannya berikut ini ya. Jadi ini skemanya. Ketika harga di atas ya kita buy terus sampai dia balik. Anggap aja di lembah ini ada pandemi kemarin, jadi kita buy terus hingga akhirnya ke bawah, akhirnya ke atas lagi. Ini metode dollar cost averaging. Terus ini contohnya lagi. Oke, ini ada digunakan oleh baru strategi. Ini strategi buy on hold. Jadi misalkan dia beli $400 pada saat harga per lembarnya itu $10, maka dia dapat 40 unit, anggapannya gitu. Kita beli, contoh beli HP gitu ya, harganya $400 per HP, harganya $10. Ini kayak transaksi di accounting ya. Jadi ini kuantitinya, ini harganya, ini duitnya, ini kuantitinya. Yang 40 ini kuantitinya. Pada saat harga turun jadi $5, $2, dia nggak beli, dia hold terus sampai $400. Tetap aja, returnnya sama aja. Sementara metode yang lain, kita bisa dilihat di sini tiap bulan anggapannya ya, tiap bulan dia selalu membeli $100 di harga 10, $100 di harga 5, $100 di harga 2. Terus kuantitinya dia bisa dapat banyak. Tidak seperti ini, cuma dapat 40 aja, seterusnya hingga 4 bulan. Yang ini dapat 90, sehingga returnnya bisa lebih banyak. Itu metode dollar cost averaging. Jadi istilahnya itu average down ya, kalau di saham itu. Di reksadana juga sama. Reksadana kita pakai dollar cost averaging aja, jadi tiap bulan kita store terus. Misalkan bulan depan NAB per OP-nya atau net asset value per unit pernyataannya lagi murah, ya kita dapat unit lebih banyak, kayak gitu simpel. Tapi pada saat NAB per OP-nya lebih dapatnya mahal, ya kita dapat unitnya sedikit. Kayak contoh skema kayak gini. Oke, ini bagi kalian yang pengen ngerti, saya pilih produk reksadana apa aja boleh di-capture. Jadi ini sudah saya rangkum. Ini reksadana yang saya miliki. Jadi ada beberapa, nanti kalian buka sendiri, ini spoiler aja. Jadi ada beberapa platform, saya kalau nggak salah menggunakan ada Bibit, kemudian ada Ajaib, ada Manulife, dan ada Panin Asset Management ya. Masing-masing produk punya top reksadana masing-masing. Ini RDPU ya, bukan RDO atau RDS, bukan RDPU, karena returnnya stabil 10%, hampir 10% per tahun. Oke, kalau sudah saya next. Ini koleksi saham saya versi DCA. Jadi yang tadi kan saya memang sering share untuk yang profit kan, ada UVCR, ada Antam itu profit. Ini saya juga share, saya juga manusia biasa yang juga punya salah ya. Jadi di sini saya lagi minus, saya lagi nyicil Bank Jatim, ya masih dapat share-nya sedikit ya, masih 20-an lot ya. Di sini saya minus, karena memang saya metodenya DCA. Di Bank Jatim saya metodenya DCA. Tiap bulan saya pasti nabung di sini, nabung. Ternyata pada saat harganya tinggi, saya beli. Dan harganya rendah, saya beli juga. Akhirnya saya dapat harga rata-rata atau HPP ya, istilahnya fresh ya, 755. Berarti saya rugi sekitar sekian, 5%. Tapi nggak masalah, kita tahu Bank Jatim itu penyokong atau disokong oleh Pemprov Jatim. Rata-rata sahamnya 60% di Pemprov Jatim. Kalau Bank Jatimnya kolaps, otomatis pemerintah juga itu juga. Plus Bank Jatim juga digunakan oleh banyak instansi, pasti transaksinya per harinya juga banyak juga. Bank Jatim sama Bank Jabar juga bagus kalau misalkan kalian pengen, karena dividennya juga lumayan. Contoh aja nanti kalau misalkan waktu ini nutut, saya coba share untuk yang gimana dapetin passive income 4 juta terkait Bank Jatim ini. Oke, ini koleksi saham versi DCA saya. Kelebihannya yang pasti itu resiko relatif kecil, lalu ada terhindar dari momen buruk investasi. Kekurangannya yang pasti biaya transaksi lebih banyak daripada lump sum investasi. Lump sum itu investasi dalam modal awal di depan besar. Jadi misalkan kita mau investasi 100.000 per bulan selama setahun, maka dapatnya 1.200.000. Kalau kita pakai lump sum investasi, kita langsung investasi di Januari itu tersebut langsung 1.200.000. Bedanya itu aja. Jadi biaya transaksinya lebih banyak. Oke, ini simpulannya. Jadi konsep investasi itu ada growth, value, dan DCA. Yang growth itu kita sebenarnya itu hampir sama ya, antara value sama DCA. Mungkin momennya aja yang beda. Yang growth ini kita cari saham yang mau naik. Saham yang mau naik. Terus nggak peduli harga mahal atau murah. Lalu fokus pada potensi pertumbuhan bisnisnya. Itu growth.
lalu condong ke saham perusahaan baru. Terus yang value, ini value itu saya menyebutnya sebagai nawar atau diskon. Kalau kita nawar dapat harganya murah, lalu dijual pas saat harga tinggi kan bisa. Itu pakai value investing. Terus yang kedua itu ada fundamental dan ekosistem perusahaan baik. Lalu pertumbuhan perusahaannya itu nggak begitu penting kalau value investing. Tapi tetap jadi tetap masuk ke saham ya. Kita setorkan ke RDN dulu, baru nanti ketika harga sahamnya lagi murah kita beli. Lalu untuk DCA itu tidak peduli harga mahal atau murah, penting investasi tiap bulan. Harga turun atau harga naik itu bahaya aja. Average down itu kuncinya. Terus harus pilih perusahaan yang fundamental dan ekosistem baik ya. Plus pertumbuhan perusahaan itu penting. Itu konsep kesimpulannya. Terus ini ada satu diversifikasi porto ya. Jadi kalau kalian bisa itu harus membeda-bedakan porto kalian. Kalau saya sendiri ini sudah ada reksadana, ada saham Indonesia, ada saham luar negeri, ada peer-to-peer lending, dan emas. Mungkin kalau dari kalian mungkin kenal reksadana saham dan emas, mungkin kalian coba ke US Index atau stok sama peer-to-peer lending, ini lumayan juga. Peer-to-peer lending itu saya pakai Acceleran. Kalau US Index ini saya pakai GoTrade dan pakai Peluang kalau mungkin kalian mau coba. Oke, ini contoh US stock, ini contoh saham di Amerika. Kita tahu, kita penggunanya juga ada McDonald, ada Apple, ada Nike, Microsoft, Amazon. Kalau kita lihat harganya di sini tuh harganya di atas $10 semua. Ada $56, ada $164, $152. Bayangkan kita beli satu lot aja harganya segini mahal. Apabila ini Amazon ini ada 3.000-an dolar, mahal banget. Jadi di salah satu aplikasi yang saya sebutkan tadi di sini, ini GoTrade ini kita bisa membeli saham $1 aja itu bisa. Jadi kita beli saham $1 aja kita sudah pemilik Apple, pemilik Amazon gitu, itu bisa. Jadi kalau di aplikasi yang saya sebutkan tadi itu pembeliannya bukan berdasarkan lot, tapi berdasarkan share atau sisa atau pembagian gitu ya. Kalau misalkan dia ada $3.479 ini kapital, ini harganya, berarti kita kalau beli $1 aja ya kita dapat 0,00 sekian share gitu. Kayak kita beli Bitcoin. Satu Bitcoin harganya 700-an juta. Kalau kita beli cuma 500.000 aja ya kita dapat 0,00 sekian Bitcoin. Skemanya kayak gitu sama persis. Oke, jadi ini kalau waktunya nutut saya mau coba bahas yang basis income 4 jutaan. Oke, saya coba ganti PPT ya. Pertanyaan dulu aja, jangan lompat dulu. Oke, boleh pertanyaan dulu. Atau next webinar ini kan sudah cukup lama juga, supaya nggak bosen. Supaya jadi teman-teman tadi saya sudah diskusi sama Bu Dila sih Pak. Ada door prize yang pasti. Bagi teman-teman, nanti diumumin sama Bu Dila ya, maksudnya kayak gimana door prize-nya ya. Kalau memang ini sudah kita langsung ke sana boleh atau pertanyaan dulu boleh, silakan. Pertanyaan aja, nanti dilanjut yang tadi presentasinya Wawan yang tadi saran saya untuk next. Gitu. Yang value investing dulu aja. Ini cukup banyak soal menurutku. Oke, baik Pak. Teman-teman. Mumpung habis gajian nih supaya nggak buka Tokopedia sekarang buka OLT, buka transaksi sekuritas, belanja saham jangan. Ayo teman-teman, monggo. Saya tanya nggak apa-apa. Tadi Bu Dila boleh langsung dijelaskan nggak apa-apa kalau misalkan nanti nggak ada pertanyaan langsung jelaskan aja nggak apa-apa. Nanti kita dengar cerita dari teman-teman juga. Gimana sih metode investasinya mereka gitu? Kita pengen tahu semua juga gitu. Ke pertanyaan dulu aja Mas Wawan. Silakan Oke. teman-teman, pertanyaan. Ayo, nggak apa-apa teman-teman. Ada 31 user yang join. Ini masalah duit lumayan loh. Saya dulu deh, Mas Wawan. Saya dulu mengawali. Anjay. Oke, gimana? Berarti itu tadi sih aku yang tertarik yang di P2P lending tadi. Soalnya kan kayaknya mulai rame ya yang itu ya. Kayak ada asetku dan lain sebagainya. Berarti itu aman ya Mas Wawan ya? Soalnya kemarin sih agak ragu gitu. Soalnya kan ada beberapa yang ngomong kalau itu agak gambling, terus nanti uangnya nggak bisa ditarik atau tiba-tiba apa gitu. Kalau yang P2P lending ini. Oke, jadi memang
di peer-to-peer lending itu tergantung aplikasinya kalau saya sih. Kalau kemarin saya pernah dengar teman saya itu ada salah satu lending atau salah satu campaign itu gagal bayar kepada usernya itu. Ya mungkin karena disebabkan proyeknya ada masalah, kemudian ada sisi di administrasinya itu gagal bayar. Tapi tenang aja di platformnya sendiri, kalau saya sih, saya nggak rekomen ya, tapi ini pilihan saya. Saya pakai Accelerate itu sudah terproteksi hampir 95% lah. Kalau misalkan kita kampanye itu gagal bayar atau landingnya itu gagal bayar, ya kita akan dananya dari peer-to-peer tadi itu. Oke. Kalau misalkan nyoba-nyoba, kalau misalkan pengen nyoba aja nominal 100.000 taruh di situ aja. Nanti tiap bulan dia pasti bayar ke kita gitu. Saya kalau nggak salah pernah dapat emailnya, coba tak lihat. Oh, oke. Kalau ini satu lagi sih yang lagi rame juga yang sering saya lihat seliwer-seliwer di sosmed juga itu ada yang komunitasnya juga sekarang semakin rame kalau nggak salah itu Vidicoin, itu kripto kan ya kalau Vidicoin tuh? Iya, kripto itu. Nah itu gimana tuh kalau yang itu tuh? Penasaran sih sebenarnya soalnya lagi rame kan, terus komunitasnya juga udah mulai banyak. Kalau menurut Mas Wan itu gimana ya Vidicoin? Ya jujur dulu pada saat awal-awal sini saya ada teman-teman, ada Mas Hafiz, ada Mas Hanif itu teman-teman PRG itu masuk ke Bitcoin. Dulu di tahun 2017 itu masih harganya rendah banget 200-an juta. Vidicoin Mas Wawan. Bukan Bitcoin ya, Vidi. Apa? VIDY. Vidicoin. Vidi. Oke, gini aja. Kalau memang Vidicoin itu, kalau menurut saya ya, Budila ya, itu kan memang koin baru pecahan dari beberapa koin itu tersebut. Dia ya juga sifatnya NFT. Dia market cap-nya untuk Bitcoin sendiri nggak terlalu besar juga sih. Jadi si Vidicoin itu nggak terlalu besar juga sih. Kalau kita taruh di sana ya bisa aja itu koin istilahnya itu cara bagaimana si cryptocurrency ini membuat koin baru agar mencari dana tambahan gitu. Kalau saya sih pikirnya gitu. Makanya kalau saya investasi di kripto itu saya pilih yang market cap-nya yang bagus, yang untuk kripto ya. Makanya saya nggak ambil yang Vidicoin atau yang ada koin, kode koin itu nggak terlalu itu. Saya lebih baik ke Bitcoin atau Ethereum, Dogecoin itu. Saya mending ke situ sih daripada ke yang lain. Itu kalau menurut saya sendiri. Oke, ada lagi teman-teman? Monggo. Developer nih sudah banyak main saham nih. Mungkin sudah mau. Saya Pak, saya mau silakan, tanya. Silakan. Ya. Saya kan kebetulan followersnya Wawan. Nah, kemarin itu saya sempat baca postingannya Wawan, terus ada yang komen itu gini. Jangan kebanyakan makan gorengan nanti kolesterol. Maksudnya gorengan itu saham gorengan gitu dah. Oke. Nah, itu gimana saham gorengan itu ya apa sih maksudnya? Dulu saya juga sempat bahasin sama Pak David juga. Jadi saham gorengan itu kalau kita lihat sendiri kan yang namanya gorengan itu berarti kan kita kayak gorengan biasa, kayak jajan gorengan itu ya. Habis digoreng langsung diangkat. Ini saham gorengan itu saham yang banyak yang dibandari oleh lokal atau asing. Dia gunanya untuk mengangkat saham, dan ketika harga saham itu sudah naik, kita sebagai investor retail itu buru-buru membeli, dan akhirnya bandar tersebut menjual sahamnya, atau gampangannya kalau sudah matang di dalam wajan itu diangkat. Nah, investor retail itu sudah kecebur di dalam wajannya tersebut. Ketika dia mau naik, nggak bisa, karena gorengannya sudah diangkat duluan. Itu harga saham-saham gorengan itu banyak kok. Kalau kita lihat itu harganya memang yang relatif rendah. Kemudian ketika asing masuk atau lokal masuk dengan membeli banyak, itu harganya tiba-tiba tinggi gitu aja, tanpa perusahaan, tanpa laporan keuangan yang baik, tanpa istilahnya news atau berita yang baik, itu tiba-tiba tinggi aja. Nah, ketika kita mau masuk di harga yang tinggi, si bandar tersebut sudah keluar atau si pembeli yang gede tersebut sudah keluar dan kita tersangkut. Oh, berarti nambahin ya saham-saham. Ya, nambahin Wawan ya.
Jadi tadi kan Wawan sudah jelasin tuh kalau bisa teman-teman itu beli saham yang fundamentalnya bagus. Nah kalau saham gorengan itu biasanya perusahaan-perusahaan yang kapitalisasi marketnya kecil, harga sahamnya juga relatif murah. Karena marketnya kecil, total barangnya itu misalkan tuh, kalau kamu mau borong mau goyang saham BCA, mau goreng BCA itu nggak kuat karena tiap hari perputarannya itu 3 triliun misalkan. Kamu siapa sih meh kuat goreng BCA? Pelurune nggak muat mau goreng BCA. Nah, kalau saham-saham yang emiten-emiten kecil itu punya uang 500 juta aja bisa goreng itu. Aku misalkan gini, goreng itu gini kan, saham itu kan ada antrian beli sama antrian jual ya. Ada orang misalkan harganya Rp200. Ada orang yang antri mau beli di harga nawar kan 180, 170, ada berapa ribu lot. Di bawah 160 ada antri juga. Nah di sebelah kanan yang mau jual 210, 220, 240. Nah cara goreng saham itu ya orang yang jual 210, 220 itu tak makan cepat. Belum akhirnya kan stoknya kan habis berpindah kan. Akhirnya harganya kan bergerak ke 240 ke 280. Nah, orang-orang lihat tuh, saham ini naik cepat sehari itu saham gorengan itu bisa naik 25% dalam sehari, teman-teman. Jadi jangan ngiler, memang menggiurkan sih. Bisa kamu uang 100 juta bisa jadi 125 nek gak nyangkut tapi. Nah, tapi karena sifatnya tadi itu memang dibikin karena pakai uang 500 juta aja bisa digoreng. Begitu orang sudah yang lain ikut-ikutan ya enggak, yang belajar saham, orang-orang retail yang baru masuk ini naik banyak, kalian nyemplung. Lalu aku kan sudah punya barang banyak tadi, uang sudah makan 500 juta, tak guyur, tak jual semua. Akhirnya ya yang orang yang masuk di atas itu istilahnya nyangkut gitu. Nah kalau yang saham-saham big cap kayak BCA, BMRI, BBRI itu kan terlalu besar untuk dipermainkan. Nah kayak gitu sih. Jadi jangan, saranku untuk belajaran janganlah jauhi. Jadi carinya saham LQ45 karena itu sahamnya sudah pasti liquid. Kalau kamu main saham gorengan, kalau sudah nyangkut ya itu mau jual tuh tidak ada yang mau beli kadang-kadang gitu. Nah kalau BCA kamu jual tuh sudah nggak perlu marketing, nggak perlu promosi, itu nggak perlu. Enaknya jual beli saham liquid LQ45 itu mbok taruh pasti ada yang beli, sudah pasti wes. Bahkan kamu punya 1 miliar mbok taruh itu satu menit itu sudah langsung masuk rekeningmu. Pokoknya di harga pasar ya. Nah, gitu. Nah, mungkin saya harap sih sesi ini bisa berlanjut ya. Cuman aku mau izin nambahin, mumpung ini juga PD baru gajian. Teman-teman investasi itu ada banyak ya. Contohnya kamu investasi emas, properti atau apa. Nah, kalau kamu beli emas, kamu taruh bawah bantal, kamu dapat untungnya itu gimana sih? Beli emas 1 gram misalkan 500.000 1 gramnya. Terus kamu untung kan ketika suatu saat emas itu harga 900 sekarang misalkan, atau 700 atau 1 juta. Kamu untung ketika kamu menjual emas itu, betul kan? Itu namanya capital gain. Jadi kamu mendapatkan selisih dari harganya. Dulu beli 500, sekarang 700. Itu namanya capital gain. Nah, tidak semua instrumen investasi itu punya 2 mesin uang, 2 mesin income. Nah, saham itu salah satu dari sedikit instrumen yang punya 2 mesin. Satu, kamu beli BBCA di harga 28.000, sekarang 31.800, itu kan kamu jual, kamu dapat selisih itu. Tapi selagi kamu megang barang BBCA itu, kamu dapat dividen. BCA profit 10 triliun, bagi per lembar sahamnya, dia ngeluarin misalkan Rp800. Nah, kamu punya berapa lembar, kamu dapat ditransfer itu. Ditransfer, beneran. Ditransfer ke rekening tiba-tiba, padahal nggak kamu jual kan. Nah, itu kamu dapat mesin uangnya 2, jadi dapat dividen, dapat capital gain. Nah, cara dapat duit dari market pasar modal ini ada 2. Kamu banyak cara sih. Tadi ada growth investing, value investing, ada juga yang dividen hunter. Jadi kamu beli saham-saham yang suka bagi dividen dan return per earning per share-nya, EPS-nya tinggi, itu juga bisa. Jadi tergantung style sih sama gaya investasi, tujuan investasi. Termasuk yang main gorengan juga ada, tapi hati-hati. Adik saya juga ipar sekarang lebih prefer karena dia full time trader itu, tapi kalau untuk tim B saya semuanya sudah pesan Wawan, tolong mending teman-teman sih untuk step pertama ya saranku sih reksadana aja dulu. Karena resikonya ini Wawan juga tadi tidak tahu sudah diriman belum ya. Kalau kalian saham ini resikonya juga tinggi kalau saya bilang. Jadi apalagi awal-awal jangan masuk dengan
full power ya, paling belajar 1-2 lot nggak apa-apa lah, ninggal sandal lah untuk belajar mental, latihan buy sell sama. Tapi reksadana itu kira-kira mungkin 90% masuk reksadana. Reksadana sendiri tadi Wawan sudah ngasih beberapa contoh yang di linknya tini.cc tadi. Mungkin nanti tak kasih juga, ada yang return setahun 40% tahun lalu. Rata-rata 24-an juga banyak. Pokoknya equity. Reksadana juga banyak. Reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran. Banyak sekali teman-teman. Saya rasa mungkin bisa dikupas di sesi berikutnya. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Sorry tambahnya lebih panjang. Mas Wawan nanya, Mas. Iya, silakan Mas. Itu kan kalau stok nih saham itu kan ada sekitar 700-an. Nah, itu gimana menfilter memang saham yang cocok nih buat kita? Datanya apa aja sih yang dilihat? Atau bisa langsung dicontohin dari apps-nya? Ya, di share screen aja Mas Wan. Mungkin TradingView atau Stockbit atau apa, langsung diajak screening saham langsung bareng. Nah, ini yang menarik nih. Langsung praktek. Tapi yang menarik teman-teman sekarang sudah ngerti accounting ya, itu sangat berguna sekali. Jadi nanti sudah terbiasa laporan keuangan, cash flow, neraca. Itu nanti salah satu filternya itu yaitu pakai PBV, pakai PER, pakai silakan Wan. Oke, jadi gini, memang kalau untuk screening saham sendiri, saya itu biasanya yang pasti saya memfilter dia itu masuk yang ini ya, ini yang untuk yang awal, saya masuk ke indeks LQ45 ya. Jadi indeks LQ45 itu apa aja sebelumnya? Saya coba intip dulu ya. Jadi di indeks LQ45 ini bagi kalian yang untuk awal-awal, kalian usahakan filter ini dulu. Jadi filter pertama itu filter ini dulu. Ini banyak pilihannya, jadi ada 45 perusahaan yang menurut saya keren. Karena dia udah masuk ke indeks LQ45. Oke, yang kedua, ini saya tunjukkan aja ya. Jadi yang kedua, ini saya lihatnya memang sumbernya dari Stockbit, tapi saya rangkum di artikel yang lain. Sebentar, saya bukakan dulu. Kemarin saya sudah sempat rangkum gimana caranya kita menentukan atau mencari saham yang lagi profitable atau tidak. Kemarin sudah saya rangkum. Mungkin supaya nggak lama enak yang Stockbit langsung praktek aja Wan. Yang ditampilkan kolom-kolomnya profitnya berapa persen. Boleh. Ya teman-teman ya. Contoh misalkan ya. Ada Lever, ada Mayora. Itu misalkan kalian kan mau milih tuh. Jadi kalau bisa kalian tuh kalau saham itu diversifikasi ya. Jadi jangan beli bank semua, BCA, BMRI, BBRI, semua bank. Nah itu karena di saham itu pasti naik turunnya gantian. Jadi bank lagi naik, batu bara lagi turun, consumer good lagi turun. Nah nanti basic industri naik. Nah kalau kalian punya 10 peluru, itu kalau bisa industrinya dipecah-pecah sektor. Jadi kamu cuannya itu gantian tiap minggu mesti ada panen itu loh. Jadi jangan panennya tuh setahun sekali gitu. Nah sekarang kalau milih satu di consumer good, milih Mayora, milih Mitra Adi Perkasa itu MAPI itu yang Starbucks dan sebagainya itu misalkan, atau nah itu dilihat sama omsetnya, yang satu untung 2%, yang satu untung 12%, kalian pilih mana misalkan. Kemudian satu bagi dividennya setahun 7%, yang satu cuma 1,5%. Nah itu tergantung selera tadi, tapi paling enggak itu ada di filternya, tinggal di kolom-kolomnya ditampilin, terus di filter industri. Nah terus nanti kalian tinggal pilih di industri perbankan, aku lebih cocok BBNI misalkan, karena PBV-nya masih murah misalkan. Walaupun misalkan, tapi nah itu kan balik juga ke style. Silakan Wan. Oke, jadi kalau saya itu saya lebih prefer, jadi misalkan nih, saya nggak langsung screening langsung semua saham gitu, tidak. Karena di screening tersebut pasti ada saham yang kurang bonafit dan kurang bagus atau tadi digoreng tadi ya. Jadi saya langsung sebut aja, misalkan Unilever dan Mayora gitu ya. Ini ada fitur yang namanya comparison. Jadi misalkan kalian boleh masuk Stockbit dulu, kemudian kalian langsung cari ini ada comparison. Nah di sini kalian ada pilihan, ada Unilever dan Mayora. Oke, satu yang paling saya perhatikan yaitu yang pertama itu ada PBV. PBV itu ada price book value, sebentar. Oke ini.
Fresh book value. Fresh book value itu gini teman-teman. Misalkan nilainya perusahaan itu 1 triliun, dia punya 1 miliar lembar saham, artinya per lembarnya 1.000. Nah, tapi harganya sahamnya sekarang di market itu 700. Nah, itu artinya dia PBV-nya di bawah 1. Tapi kalau nilai bukunya 1.000, dia kan rebitin 1 miliar saham, dia harga marketnya 1 triliun, tapi dia sekarang harganya 1.500, berarti itu 1,5 PBV-nya. Nah, itu kalau kemarin waktu di lembahnya COVID itu bulan Juni 2020 itu, PBV-nya diskon semua itu 0,3, 0,4 itu bank-bank BRI, BNI itu kayak gitu banyak. Hampir semua diskon. Itu di Stockbit bisa loh, Wan. Filternya universe-nya dikunci ke LQ45. Jadi cuman enggak semua 700. Itu juga bisa di Stockbit. Kamu belum berarti. Bisa itu jadi universe-nya enggak jadi 700. Saya juga belum ngoreksi sana, Pak. Jadi fitur yang kemarin saya di sini cuma fitur yang finansial sama Kundacar sama comparison sini aja. Yang pakai yang screener belum. Wan. Teman-teman klikan screener nanti atau carilah nanti di Stockbit screener, nanti dipilih domainnya. Maksudnya database-nya jangan pilih semua, jangan semua IHSG, tapi nah itu kolomnya diaktifin dulu semua, terus nanti ada advanced search itu terus nyarinya within LQ45. Nah, terus nanti tampilin gross profit, net profit, net cash flow, kemudian PBV, PER. Nah, itu nanti sekarang milih-milih tiap sektor kamu pilih satu. Jadi kamu belanjanya jangan beli baju semua, enggak punya celana, enggak celonoan. Jadi kudu lengkap, tuku topi, tuku baju, tuku mantel. Mungkin memang stok ini lengkap, Pak, tapi bagi teman-teman yang awal ini ada yang lebih simpel lagi, yaitu ada aplikasinya namanya RTI. Kemarin saya kalau nggak salah itu, sebentar ya, kemarin kalau nggak salah itu kalau kita lihat di IPS-nya, ini contoh ya, jadi kalian boleh buka IPS. Oke, di sini kalau ini simpelnya aja, kalau kalian buka RTI, ini tampilan RTI, ini IPS. Kalau IPS-nya tiap tahun selalu menurun, 239, 194, 188, 160, 116, 118, 74, 89, ini berarti harga sahamnya juga menurun. Karena EPS itu juga pertumbuhan penjualan atau earning per share itu menurun juga. Berarti bisa saja harga Unilever 4.700 ini bulan Juli ya, bulan Agustus ini bisa saja dia hampir menyentuh 3.000. Begitu juga dengan AM Sampurna. Nah, ini kalian bisa buka di RTI Bisnis. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat yang history chart-nya, ini juga menurun, AM Sampurna dan Unilever. Ini saya patokannya yang pertama memang EPS tadi, untuk melihat jangka panjangnya kira-kira kalau misalkan di jangka panjang di sini, kira-kira itu harga EPS-nya itu naik, ya berarti siap untuk jangka panjang. Tapi kalau di 2018, 2019, 2020 aja menurun, bisa saja 2021 tambah nurun lagi, itu bisa. Terus saya bandingkan dengan yang ini. Ini ada Alfamart sama Bank Jatim, ada 16, 27, 26, 48, ini juga 84 hingga 19. Kalau kita lihat di history chart-nya, dia mengalami kenaikan. Itu simpel aja. Kalau saya sih di EPS ini aja, karena itu sudah memproyeksikan pertumbuhan perusahaannya. Kalau memang pertumbuhan perusahaannya posisinya kayak gini, ya kita bolehlah beli setiap bulan dicicil satu lot gitu. Tapi kalau EPS-nya kayak gini, ya jangan dibeli. Karena kalau perusahaan sudah blue chip, kemudian laporan perusahaannya tiap tahun menurun, itu pasti ada apa-apa, atau mungkin harga sahamnya sedang menurun juga. Oke, itu contoh kayak gitu. Jadi screening sahamnya itu saya lewat IPS ini, saya nggak screening 700 semua saham, karena memang saya nggak trading di situ. Beda lagi kalau trading ya, kalau trading screening saham baru bisa. Tapi kalau ini konsepnya saya investasi untuk nyari capital gain sama dividen tadi. Jadi konsepnya saya filter dulu LQ45, lalu saya berikutnya lihat EPS-nya. Kalau EPS-nya tiap tahun, tiap kuartal selalu naik, ya berarti siap untuk diinvest jangka panjang. Alfamart, Bank Jatim kayak gitu. Oke, gimana tadi yang tanya tadi tentang screening? Jadi saya memang nggak screening semua saham karena sifatnya nggak trading. Kalau trading ada platform lain, ada forex ya. Kalau di sini bukan trading, ini untuk investasi jangka panjang aja. Oke, mungkin teman-teman yang lain atau tadi Pak Dhani tadi mungkin ada yang kurang jelas. Silakan.
cukup kayaknya Mas. Makasih. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi? Enggak masuk suara nisan Mas. Halo. Nah, oke. Ya, saya mau tanya Pak Wawan. Halo. Suaranya waduh. Halo, tes. Halo. Enggak masuk, Mas. Enggak masuk. Halo. Masuk. Ya, saya mau tanya Pak Wawan. Bagaimana mengetahui ini dividen? Bagi dividen yang persentasenya besar itu di mana mau ngeceknya? Oh, saham ini dividennya sekian persen besar gitu. Jadi saya sih inginnya ya tiap bulan itu nabung ya ingin ambil dividennya juga sih gitu. Ada indeks high dividend yield yang mana cari? Indeks high dividend 30 nggak salah. Itu daftar saham yang jadi indeks itu banyak ya. Sudah di kelompok-kelompokin sama BJ, ada yang indeks saham syariah, indeks Kompas indeks LQ45 salah satu. Jadi ada juga yang indeks high dividend yield. Saya lupa namanya, cari aja itu. Atau juga bisa pakai ini, pakai apa? Izin Wan, share sebentar Wan. Boleh Pak. Sebentar tak pinjam layar sebentar aja. Jadi salah satu tools yang bisa kalian pakai ini gratis namanya TradingView. TradingView/screener nanti masuk screener. Nah di sini kalian bisa nyari ini, pilih yang ini kan berdasarkan performa perusahaan, berdasarkan valuasi, berdasarkan. Nah ini ada salah satu berdasarkan dividen. Nah nanti ini lihat ini dividen yield-nya berapa persen. Nah ini kan ada yang Telkom ini termasuk tinggi. Jadi dibanding deposito, kalian deposito 3% kepotong pajak 20% cuma tinggal berapa? 2, nah, ini kan 4,94 dan saham ini dividennya pajaknya kecil, lebih kecil dari deposito. Nah ini bisa kalian ini bisa filter ya. Jadi misalkan filter misalkan by sektor, by nah ini kan misalkan komunikasi ya aku mau lihat apa aja gitu ya. Ini di klik kemudian terus di refresh. Nah ini ada MTech, ada Tower, Tbig, Dnet, Friend. Nah kemudian nanti ini fieldnya kamu lihat, kamu bisa on offin fieldnya. Cari dari income statement, berarti ini kan laporan keuangan P&L, gross profit berapa persen. Ini nanti kolom-kolomnya cari yang persen aja bisa. Kemudian revenue berapa, EBITDA. Ini istilah pegangan kita semua kan. Jadi sudah ini salah satu ya pakai stock screener. Jadi mungkin juga misalkan sekarang ini tak iming-imingi dikit ya supaya mungkin ada. Bentar ya, misalkan gini, bisa juga macam-macam. Jadi tadi lihat berdasarkan performa ini, nanti ini sekilas saja tapi bukan bisa juga misalkan tadi kapan masuk yang melengkapi yang apa, yang mau apa tadi value investing, yang tadi istilah Wawan lembah tadi misalkan ini ya, mau lihat misalkan ini kan tadi ada ini yang cross MA50. Jadi dia sudah melewati rata-rata 50 hari terakhir. Nah, ini misalkan ini tuh yang rata-rata jadi lembah itu kalau pas kayak gini, nah terus nanti kalian masuk itu kayak gini loh. Kalau sudah melewati ini uptrend. Jadi kamu beli kalau dia melewati MA50, terus nanti lepas kalau dia melewati MA20 yang hitam ini. Jadi ini kuat. Nanti nunggu kalau dia lewat MA50 lagi, ini contoh, tapi bisa step pertama tuh kamu tentuin ini dulu aja domainmu dulu aja. Domainnya aku setuju Wawan tadi LQ45 aja. Jadi kalau kalian bingung kalian tutup mata itu serambangan ngambil random tuh LQ45 tuh sudah sortiran lah. Tinggal 45 tuh pilih lagi jadi handful 5 atau 10 mewakili tiap ada sektor satu itu sudah bagus juga.
Apalagi ditambah ilmu value investing, belinya pas di harga diskon gitu ya. Kayak karena gini ya teman-teman ya. Di saham itu kan ada menariknya itu ada namanya sentimen. Jadi ada gosip apa tiba-tiba bisa anjlok dengan sendirinya. Nah, itu Lo Keng Hong tuh ceritanya dia dapat 12 miliar pertama itu kan beli Terakindo. Waktu itu tuh gara-gara krisis moneter, utangnya Terakindo itu dalam bentuk dolar, tiba-tiba utangnya jadi 4 kali. Sehingga cash flow-nya itu laporannya minus. Nah, tapi Lo Keng Hong baca laporan keuangan, sebetulnya perusahaan itu untung 1 triliun, cuman gara-gara kalah kurs saja jadi jelek, sentimennya jadi negatif, sama dia diborong. Dan memang dia beli emas harga batu kali waktu itu, dan akhirnya dalam waktu berapa tahun itu dia untung, ingatku 11 miliar atau berapa, tapi diulangi terus. Nah, itu model-model contoh sih. Oke, thank you. Balikan Wawan. Mungkin jangan lama-lama ya, ini supaya tidak bosan, nanti dilanjut sesi berikutnya aja, karena ini enggak pasti ini masih banyak ini pasti ini. Kalau nggak gitu, tadi sesinya Budila, coba Budila gimana? Kalau memang yang materi tadi itu dibuat next week atau mungkin atau 2 minggu lagi, nggak apa-apa. Jadi ini langsung ke itu aja, biar teman-teman nggak bosen juga. Oke, biar 2 arah ya, biar ada yang sharing dari teman-teman juga. Jadi gini guys, kita perlu beberapa orang untuk sharing tentang metode atau strategi investasinya kayak apa gitu. Nanti akan ada door prize dari Mas Wawan, tentunya menarik. Jadi silakan mungkin ada yang mau raise a hand buat sharing tentang metode atau strategi investasinya yang menarik, biar bisa kita biar yang lain bisa tahu lah gitu. Silakan bisa raise hand atau open mic-nya yang mau sharing. Nanti dapat door prize. Yang mana, Mbak? Emang nggak ada raise hand? Nggak ada yang nggak ada. Oh, nggak ada, ya udah open mic aja. Kamu mau bet? Kalau aku sih. Oh, boleh Robert. Investasinya cuma simple aja. Kita bagi jadi beberapa kebutuhan. Yang pertama itu kan tadi Mas Wawan udah jelasin. Ada reksadana, ada yang buat saham, terus reksadana itu tadi juga dibagi lagi, ada beberapa produknya. Nah, terus kalau investasi yang tak pakai itu saya bagi di beberapa tujuannya. Yang pertama buat dana darurat, terus yang satunya buat memang tabungan sambil jangka panjang. Kalau yang dana darurat itu saya pakai yang di reksadana yang pasar uang. Terus karena kan relatif aman ya, terus karena aman jadi naiknya itu nggak tinggi-tinggi amat, jadi cocok buat dana darurat. Tapi kalau dana darurat disimpan di tabungan itu cuannya sedikit, jadi lebih mending ditaruh ke reksadana pasar uang. Terus untuk yang tabungan itu saya pakai di reksadana obligasi, terus saham, reksadana saham, sama P2P lending. Nah, untuk yang jangka panjangnya itu saya pakai yang saham. Nah, sahamnya itu pun masih belum masih belajar kayak gitu. Itu aja sih, Mbak. Oke, keren. Ada dana darurat juga ya, Mas ya? Iya. Dana daruratnya disimpan di reksadana juga. Oke, good. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oke, Robert ya. Yang pertama tadi ya, Mbak Dila ya. Iya, jadi ada 3 slot pemenang ya. Tadi belum ke-share door prize-nya apa. Jadi buat hadiahnya nanti ada 3 slot 3 slot dari Bank Jatim buat 3 pemenang. Jadi masing-masing dapat 1 slot. Itu ya, guys. 1 lot ya. Oh ya, 1 lot. Sorry, 1 lot. Oke, silakan tadi jadi boleh siapa aja. Nanti masing-masing dapat 1 lot Bank Jatim. Yes. Tapi boleh siapa aja yang sharing, nanti yang 3 terunik dan lumayan 1 lot Bank Jatim. Halo.
Halo, halo. Oke. Halo. Tes. Tunggu Pak Yos. Ya, saya mau sharing, Bu. Boleh, Bu Dila? Boleh, silakan. Iya. Jadi saya juga invest selama ini. Jadi invest saya hampir sama seperti Mas Wawan. Jadi saya sebenarnya ini dulu itu nggak ada basicnya, dasarnya itu asal-asalan, ikut-ikutan gitu ya. Jadi ikut-ikutan, saya coba install bibit, ajaib, peluang, kripto. Itu semuanya saya coba semuanya global. Tapi ya value-nya itu nggak besar. Saya coba perlahan-lahan. Nah, yang pertama saya kalau untuk jangka panjang ini saya lebih ke reksadana. Terus kemudian reksadanya ya di pasar uang, obligasi. Terus kemudian saya di peluang itu juga S&P, itu saham retail kumpulan di Amerika, itu nggak tahu apa, itu saya coba aja. Karena saya sistemnya juga karena kerja jadi nggak bisa mantau sistem trade juga. Jadi ada awal bulan gitu saya tabung ke berapa persen ke pasar uang, terus kemudian obligasi, terus S&P, terus kemudian juga saya coba di kripto. Nah, di kripto ini saya coba karena kan di kripto ini jamnya kan 24 jam ya, artinya ini saya pulang kerja jam malam itu bisa saya kerjakan gitu. Artinya juga bisa di set buy-nya itu, buy sell-nya itu juga bisa di set per kapanpun gitu. Jadi saya patokannya itu banyak ambilnya itu sekitar ya prediksinya itu awur-awuran kalau saya sih. Misalnya ada nilai kemarin itu ya lumayan sih kripto ini dari saya pegang awal di angka 500-an, 400-an itu. Nah, itu sampai sekarang ini saya hold ya di angka 700-an. Itu di bulan Juni kalau nggak salah, Juni. Nah, sekarang ini ya lumayan di kripto karena ya kripto ini juga was-was juga karena nggak jelas itunya. Terus kemudian kalau saya di invest di yang di stok itu saya berpacuan dengan berita biasanya. Selain lihat di laporan keuangannya perusahaan tersebut yang terus saya melihatnya di berita ya akhirnya saya di MSNBC terus kemudian ya pokoknya CNN yang berhubungan dengan ekonomi itu saya baca semua gitu. Ya kayaknya itu ya ambil di saham-saham gorengan kayaknya. Tapi jarang kalau saya yang di stok itu. Karena waktunya bentrokan dengan kerja. Jadi nggak pernah saya lakukan sampai sekarang. Di awal-awal dulu aja nyopanya. Karena nggak bisa monitoring gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, keren Mas Yosi. Jadi tadi ada peer-to-peer lending, ada stok US, ada S&P 500 juga tadi. Kalau teman-teman bingung apa itu S&P 500, itu adalah indeks saham Amerika. Untuk pembeliannya minimal duit yang kita siapkan itu sekitar 600.000, jadi itu dapat satu lot ya. Itu indeks saham di Amerika. Oke, siapa lagi? Budila. Satu orang lagi ya. Ya deh, satu orang terakhir. Ayo, guys. Ayo, ada nggak nih? Terakhir. Rizal lo, Zal, kan lah invest sih. Rizal lo. Rizal. Zal. Apa Mbak? Ndang iki lo seringo. Ya, anak-anak lebih bagus.
Saya cuma main reksadana aja. Ih, Sinci arek-arek. Ya gak apa-apa, Zal cerita apa kan lumayan Ya itu. wis biasa, Mbak. Bang Jatim. Sudah kok. Sama kayak yang Robert tadi. Ayo satu lagi. Mas Wawan pilih aja Mas Wawan. Jangan aku yang milih, Ci. Kamu aja. Kok aku? Apa ya? Siapa Atau ya? kamu sendiri. Alah. Aku juga di reksadana yang easy. Tinggal top up. Cari cashback-an ya, Ci. Yoi. Menangnya dari cashback. Bayu ini biasa ini, mulai cashback-an. Udah nih, nggak ada nih. Anak dev tuh katanya banyak yang main. Yang sultannya merendah, Mbak. Anjay, siapa tuh? Sharing, Ya, dewa-dewa kok asal ini. Ayo, diem-diem nih. Nggak mau sharing, makan sendiri. Para programmer ketawa sih dari tadi sih. Iya, makanya kita Ketawain. aduh. Kayak, aduh apa sih ini materi apa sih? Investasi loh. Ayo nih, Fani. Tes halo. Ya, masuk. Nah, gini lah. Cuma tanyain Iya. dong. Cuma tanya. Oh, tanya. Oh, kalau tadi kan bahas saham gorengan. Kalau nyangkut gak ada solusinya toh Mas Wawan. Korban. Kita lihat dulu. Nggak gede sih, tapi ya Aku ngakak, Cak. lumayan kan kalau balik. Kon makan nyantol nang gede. Sama apa Mas Ki? Lumayan plus 6% tiap hari. Oke, iku tanono geng kok enggak dhewe oke. Aku ya tahu. Tahunan kayak kalau transaksi. Masih tahunan. Setahunan ya. Sakit setahun, Cak. Sama apa Mas Ki? Apa dewa kalau nggak salah. Hah? Angger tuku sih Mbien. Ambles ge. Gajimu setahun mlebu gunung apa? Enggak lah. Pilih sih. Sakit. Kecil sih, tapi kan kalau balik kan ya lumayan. Iya. Ya berarti lumayan itu gak kecil. Ya lumayan ruginya apa lumayan untungnya tadi? Saham gorengan sing enak iku mlebu Mbak Vina loh. Iso kayak liburan. Sama apa Mas Kiki coba sih pengen ngerti sih? Ya, dewa. Astaga iki. Mandek ngono. Enak iki paling. Di Bennett iku ge. Lagi tak lu modelnya. Wah. Iya, Tapi memang ge gak dipantau sih. Kiki seneng ndelok toko jenenge apik soalnya. Dewa. Mas, Jadi karo. Ya, tuku iki Mas Ki. Iya benar. Hafiz melete Hafiz melete. Ayo nguyune ngakak. Baik ini Kayak kalau ini giveaway ae lho, Ki. Ge. Kayak giveaway ae, Ge. Kayak narik sumpah Ge, kayak giveaway. Ngono ya. Iya. Joper aku nih. Emang minus berapa persen? Pas nggak minus sih, cuman kan nggak nyantol gitu, nggak bisa ditol, nggak bisa di. Oh iya. Apa sih ngapain nuku? Nggak makan. Ono ya kok iku Ya ya. bener. Dirimu gak bisa jual, gak ada yang beli soalnya. Sodako berarti Ki. Sodako. Nah, ya pertanyaanku memang kalau solusi lain. Ya awakmu nggak yo grup berare goreng iki kanca-kancamu ben kena lain sing njogo Yo kan. Pak David, jare Pak David iki mau lho Ge, kan lek saham gorengan itu kan
ana sing nuku, kok ana sing ngedol. Lah kon saiki tuku maneh ae. Engko lak ana sing gelem melok-melok pisan. Tuku maneh gawe nuku nggonanmu sing nyantol. Tak enak sih. Ayo diskon 50.000 yang mau. Dilelang. Ayo kurang siji ku lho. Aku kapanane tau ndelok story Dani. Masang-masang invest ngono, munggah-munggah ngono grafike. Iku dolan apa iku ya kira-kira? Ayo Mas Dan. Aku sing mbok kae story kok lho. Sing di Dewa iku lokasine ning Kalimantan, Ki. Tekonono langsung ae perusahaane, kantore. Jaluk duwe. Wes gini nggak ada lagi. Close, teman-teman support. Ayo, lumayan 70.000 buat beli. Ceritain gimana investasi kalian. Tapi sih tidak apa-apa. Oke, gimana Bu Dila? Di close aja atau kalau nggak ada yang nyebut? Ya nih sepi-sepi aja. 4.50 ya. 2 menit lagi guys. Ayo dong. Siapa ya? Wan, aku arep takok mau lho. Tadi kan katanya kan yang nyambung pertanyaannya Yosi mau lho sing masalah Yosi invest ndolek sing emiten yang memang dia itu bisa iso apa bagi-bagi dividennya itu gede. Nah, pertanyaanku adalah bagi-bagi dividen ini biasanya tiap emiten itu tiap bulan, opo setahun sekali, opo ya opo? Oke, kalau untuk bagi dividen itu tiap perusahaan punya tanggalnya masing-masing. Jadi misalkan kalau kita lihat saham yang kemarin dividen itu ada kebanyakan kalau saya lihat itu bulan Mei itu banyak perusahaan yang bagi-bagi dividen. Kalau ada di aplikasi sekuritas kita itu ada, jadi tanggal-tanggal penting kapan pembagian dividen gitu. Tapi setiap setahun sekali. Tiap setahun sekali. Ini coba. Nggak semua perusahaan ada dividen kok. Jadi ada perusahaan yang memang betul-betul bagi dividen. Kalau di sini tuh aplikasinya apa ya? Intinya pokoknya kalau dividen itu biasanya bulan Januari sampai Mei itu sering banget yang bagi-bagi dividen. Terutama salah satu saham yang sering bagi dividen itu Bank Jatim. Itu kalau kita lihat di RTI bisnis itu kalau lihat di RTI bisnis itu kelihatan kok kapan dia bagi dividen. Ini di kameraku ya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Oh iya, aku kena screen. Jadi di aplikasi RTI bisnis itu kelihatan kapan tanggal penting pembagian dividen. Kalau di aplikasi versi yang web nggak kelihatan. Jadi ini ada aplikasi khusus. Nah, ini ada Bank Jatim ya, ada saham Bank Jatim itu ada dividen. Nah, di situ ada tanggalnya itu. Kelihatan enggak? Jadi itu kalian boleh download aja aplikasi ini. Oke. Nah, itu dividennya. Jadi memang dividennya cukup kecil, sekitar Rp48 saja. Makanya itu kita nabung saham kalau bisa sampai 1.000 lot gitu ya, biar dividennya hampir 4 jutaan lah.
Jadi lumayan kan, 1000 lot, 70.000 dikali 1000 sekitar 70 juta. Nanti kita tiap tiap tahun nanti dapat dividen di tanggal-tanggal penting. Ini kemarin Bank Jatim dividennya tanggal 11 Mei 2021. Jadi tiap-tiap perusahaan dividennya beda-beda ya. Kayak contoh yang MTEK ini dividennya tanggal berapa ini? Oh, dia terakhir bagi dividen 2018, berarti 2019, 2020 nggak ada dividen. Itu tergantung dari RUPS. Kalau kita biasanya dalam meeting tahunan itu ya, annual meeting ya, mungkin itu istilah sebutannya. Kemudian yang lain itu ada yang lainnya. Boleh di aplikasi RTA ya, lihat ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ini cukup, ini memang cuma 2 aja ya, atau close ya? Close saja ya. Nggak ada yang nambah lagi, kalau nggak ada yang nambah lagi saya close. Sesi sharing ini kita akhiri. Gimana, Bu Dila, ada tambahan lain atau Buzi atau yang lain pertanyaan? Kalau sudah, saya close ya. Sudah cukup, terima kasih. Oke, nanti ini Mas Robert sama Zosi store rekening ya. Nanti transfer sesuai dengan harga Bank Jatim saat ini. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Makasih Mas Wawan.